Saya jawab lagi. Apa tadi? Apa maksudnya? Satu contoh. Saya contoh. Makanya saya bilang kalau benang kusut ini tidak selesai, ya persoalan tidak akan selesai. Wartawan rupanya ada di dekat rumah saya nggak tahu kemarin. Jadi rupanya kemarin terculik ya istilahnya. Memang saya kedatangan dia kemarin itu bikin kaget. Sungguh kaget saya. Kenapa? Begitu saya nyampe dari rumah yang di sini, saya selesai olahraga, saya parkir. Saya turun dari mobil, ada orang mengelason di belakang. Sebelakang saya pikir dia mau parkir di tempat parkir saya. Saya balik. Ternyata ada yang turun dari mobil. Nah, yang turun dari mobil jadi pikiran, kok rasanya kenal kan begitu. Saya nggak pikiran Pak Dodi, cuma pikiran kok saya kenal kan gitu. Akhirnya setelah saya tujukan banget pandang saya, kenal. Pada turun ya saya selaku tuan rumah di situ tentu saya tunggu kan gitu ya. Saya ya bersalaman begini kan. Ya alhamdulillah sih tidak ada persoalan sampai sejauh itu. Namun berkelanjutan saya tanya, saya mau ngambil cucu katanya kan begitu ya. Jadi ya berlanjutlah persoalan terjadilah perdebatan di situ. Kok tanpa konfirmasi terlebih dahulu, kok bawa pengacara atau bawa kawan banyak, saya juga nggak ngerti. Nah, padahal saya sudah membuka pintu saya kepada Pak Dodi pada intinya dengan keluarga inti itu saya terbuka pintu saya. Tapi dengan pihak lain, apakah itu pengacara atau keluarganya lain, ya terus terang saja memang pintu saya tertutup. Karena anak saya cucu saya masih cucu kecil. Nah itu, jadi terjadilah deadlock kemarin, namun alhamdulillah kemudian dapatlah solusi. Pak Dodi dan masuk dan kawan ditemani oleh salah seorang pengacaranya berbicara dengan saya. Tapi kalau banyak, memang saya tidak akan pernah mengizinkan masuk. Enggak ketemu Galah. Enggak ketemu Galah. Kalau ketemu Galah kemarin juga dia bakal kaget, bisa-bisa sok Galah. Kenapa? Galah ini sukanya cuma sama anak kecil. Kalau sama orang besar-besar apalagi dia gak bakal takut dia. Nah, jadi juga dia dalam keadaan tidur kemarin dan tidak. Dibilang cair sih, awal-awal enggak cair. Saya beberapa kali saya ajak Pak Dodi dia enggak begitu cair, tapi alhamdulillah pengacaranya mengentengai ya karena masukan dari pengacaranya baik menurut saya ya saya kalau baik ya tentu saya terima dengan baik. Jadi saya coba jugalah menyesuaikan diri saya dengan apa yang disampaikan oleh pengacara. Dia ini keluarga saya kan ya tentu dia akan karena barengan dengan dia ya tentu dia akan sebut ini keluarga saya itu udah biasa kita kan. Ya tempat dia sebenarnya kalau di itu saya yang masih cuman saya tahan kemarin itu saya redam. Saya nggak mau ribut kemarin. Kenapa? Ya mana tahu dalam persoalan ini dapat suatu solusi yang lebih baik. Saya tahan diri saya. Kenapa? Karena pagi-pagi ya kalian tahu jam berapa kemarin kan? Untung saya di rumah. Kalau enggak kan ribut sama anak saya. Iya kan? Anak saya kan yang nomor 2 itu kan kalau soal mau juga dia adu jotos itu. Kok ribut lah kan? Iya. Jadi kan untung saya ada. Ya kalau bikin masih sekali sih nggak ada yang bikin masih, cuman kan dia ngomong itu kan awalnya Pak Dodi kan saya mau jemput cucu saya mau main ke mall katanya ke saya. Oh nggak bisa begitu, konfirmasi dulu. Nah kalau nggak konfirmasi ya nggak bisa bilang saya kan. Dia waktu awal-awal dia keras kan begitu kan, saya nggak mau. Nah, akhirnya kemudian ya dengan menerima masukan kali dari pengacara atau gimana mungkin melihat situasi, akhirnya dia sendiri juga mereda kan begitu. Nah, ini baru saya bisa terima. Banyak saran masuk sih. Setelah selesai persoalan itu sangat banyak saran masuk. Baik dari pihak manapun banyak. Pendapat banyak. Namun saya selalu berjalan tentu sesuai dengan situasi dan kondisi dan aturan main ya, ada aturan main. Tentu kalau hal itu tentu melihat ke depannya bagaimana, apa yang bakal terjadi ke depan, apa yang akan saya hadapi ke depan. Di situ ajalah saya nanti akan bersikap. Enggak ada. Saya sebenarnya kemarin memang agak kecewa juga sebenarnya. Kenapa saya bilang kecewa?
Saya maunya diselesaikan dulu benang kusut ini. Apa itu benang? Ya kan benang kusut kan persoalan ini kan kusut namanya. Persoalan ini kan sudah kusut masuk kalau bagi saya. Jadi diselesaikanlah dulu persoalan ini, baru kita masuk ke anak, ke cucu. Kalau belum selesai persoalan, ya gimana ya kita masuk ke tahap berikutnya. Artinya persoalan-persoalan yang tumbuh ini kita cairkan dan kita jelaskan dulu. Saya maunya begitu, dijelaskan kenapa begini ini. Kenapa mau begini? Kenapa mau begini? Kalau sudah dijelaskan, ada suatu jawaban menyenangkan di hati saya. Atau di hati dia ada bertanya ke saya jelaskan. Kalau sudah senang sama senang di hati, soal tahap kedua ke cucu itu tidak ada masalah. Soalnya kenapa? Perkembangan cucu itu sekarang tidak terganggu, tidak ada masalah. Tuh, pihak Komnas Anak sendiri sudah melihat perkembangan anak. Sudah melihat semuanya. Kan banyak laporan, saya yakin dan percaya ya bahwa saya dilaporkan ke Komnas HAM anak banyak itu. Masuk dugaan saya eksploitasi anak lah atau persoalan-persoalan lain. Tapi setelah saya dilihat oleh Komnas Anak, tentu dilihat dan dipelajari, tentu istilahnya tentu bertanya kiri kanan. Ternyata semuanya nggak ada yang benar kan. Nah, jadi menurut saya semuanya itu tentu harus kita dikelirkan dan itu memerlukan pertemuan untuk ya beberapa kali antara saya dengan pihak si sebelah kalau menurut saya. Ya makanya saya bilang kalau benang kusut ini tidak selesai, ya persoalan tidak akan selesai. Akan gonjang-ganjing dulu. Semuanya itu harus didudukkan dulu. Kenapa ini begini? Apa maksudnya? Ini haruslah didudukkan. Kalau enggak ya tentu kita harus lanjut dulu ke pengadilan. Pengadilanlah yang akan memutus. Ya gimana bisa kalau persoalan sama kalau kayak di kampung saya kalau kita mau lepas layang-layang, kalau benangnya kusut layang nggak bisa dilepas loh. Kan begitu kan? Jadi harus diselesaikan benangnya dulu, baru layang-layang bisa dilepas. Makanya setelah kita flashback ke belakang, kita lihat ke belakang, kan jejak media medsos tadi kan ada kan. Makanya saya enggak bisa serta-merta begitu menelan aja semuanya itu kan. Ya udah berapa kan pihak pengadilan sudah ngasih waktu 2 minggu. Kemudian saya perpanjang lagi waktu 2 minggu untuk mediasi. Apa yang terjadi? Kan tidak mediasi kan. Jadi kedatangan dia kemarin kalau memang dia kangen sama cucu, makanya saya terima. Kan saya terima kan. Tapi datangnya rame-rame, di situ tentu jadi pertanyaan bagi saya. Karena saya hanya membuka pintu buat dia, buat keluarga inti. Itu aja persoalan. Tentu semuanya itu menjadi pertanyaan juga bagi saya. Berapa orang Pak kemarin Pak Dodi bersama dengan Wartawan yang lebih tahu deh. Kenapa? Karena wartawan sendiri udah ada yang sembunyi di ujung deh kalau nggak salah saya. Saya nggak tahu ada wartawan udah ada. Ramai ya Pak ya berarti? Ya lumayan lah, ramai banget sih. Kayak lumayan lah kalau seharusnya enggak seperti itu kalau menurut saya. Tidak dimaksud Pak. Iya benang kusut kan belum ada ya. Artinya antara saya dengan artinya persoalan-persoalan ini belum kita cairkan ya. Gimana ya harus klop lah dulu. Apa itu masalah? Klopnya ya adalah kecocokan. Kalau begini bagaimana? Oke. Ini oke. Kan begitu kan? Saya maunya begini. Dia jawab oke. Dia ulurkan begini. Saya jawab oke. Kan lah clear itu. Itu tentu enggak kusut lagi, enggak ada masalah lagi kan. Baru kita masuk kepada anak. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau enggak clear, dia mau begini, saya mau begini, dia begini. Terus enggak bisa lah. Kemarin kan ya? Tunggu, saya jawab lagi. Apa maksudnya? Satu contoh. Saya contohkan. Kalau seumpamanya kini satu contoh. Kenapa harus minta tes DNA? Itu kan benang kusut satu. Bagaimana saya melepaskan cucu saya kepada dia? Kalau nanti ya suatu saat di sana kan nggak tahu kita di belakang saya kan, atau dibawa main umpamanya seperti di permintaan dia. Apa yang bakal dia perbuat? Saya kan nggak bisa mengontrol. Nah harus dijawab dulu. Oh enggak, saya udah enggak lagi ada tes DNA. Udah selesai. Itu udah clear satu. Nah kalau orang dia mau tes DNA, saya nggak setuju. Kan begitu. Nah sekarang cucu saya mau dibawa. Tentu gimana? Dan menurut kamu gimana kira-kira? Itu benang kusutnya satu contoh menurut saya. Jadi kalau udah clear, udah Pak Haji, saya nggak bakal tes DNA lagi. Udah clear lah kita. Cowok satu. Nah persoalan lain lagi. Masalah makam bagaimana? Udah nggak usah lah kita pindahin baju. Udah damai itu. Udah 2, selesai 2. Masuk lagi persoalan lain satu lagi. Apalagi persoalan? Nah, masalah pajang-pajang foto-foto kemarin. Gimana? Kenapa? Nah, ini persoalannya kenapa terjadi ini? Ini persoalannya. Oke, saya terima. Oke, selesai. Kan harus dikelirkan. Kalau nggak clear, ya gimana kita mau teknik besan? Itu menurut saya.
Tapi kalau menurut pikiran dia lain, ya saya menerima aja, melihat aja kan begitu. Tentu harus, kalau pergi main itu kemana kan saya kan nggak bisa. Pertama dia bilang ke mall sama saya, kemudian kan ke Ancol, ke Ancol kan. Kan bisa aja kan kalau umpamanya apa syarat-syarat untuk apa kan bisa saja ya untuk yang lain seperti yang saya sebutkan tadi kan bisa aja kan. Jadi belumlah melangkah ke situ. Dan menurut saya belumlah kita pantas melangkah ke situ. Tapi kalau dia kangen sama cucunya, datang ke rumah keluarga inti, silakanlah bermain di rumah. Tidak ada masalah. Tapi bawa pengacara nggak perlu. Kalau bawa pengacara, ini pengacara saya. Kan begitu. Tentu berhadapan dengan pengacara. Namun demikian, sesuai kesepakatan kami kemarin beberapa orang dengan pengacara, apapun untuk ke depan pengacara harus turun. Jadi pengacara harus turun. Kalau dia mau ketemu cucu, ya saya harus bicara dulu dengan pengacara. Begitu kemarin. Pengacara memberi masukan ke saya. Apapun ke depan Pak Haji, karena Pak Haji sudah menyerahkan ke saya untuk menangani persoalan, saya harus ikut Pak Haji. Kenapa? Seperti dia juga ikut pengacaranya. Pak Haji masa bicara sama pengacaranya. Seharusnya pengacaranya bicara dengan saya pengacara, kata pengacara saya. Agar jangan menyalahi kode etik saya ataupun hal-hal lain, tentu kalau ada dia Pak, tentu saya harus lapor pengacara saya. Ya pada intinya tentu harapan saya kasus ini daripada berkembang melebar kemana-mana, kalau bisa ditutuplah sebelum ada yang korban. Ya korban nanti korban laporan inilah korban laporan sebelum ada. Marilah. Kenapa? Karena saya ini berbesan nih, saya bilang begitu kepada pengacara yang kemarin, saya yang berbesan. Saya nggak ingin saya memutuskan hubungan. Dan juga ini si Galani, ya dia kakeknya, saya juga kakeknya, saya bilang. Nah, mudah-mudahan saja ada suatu solusi. Tapi yang saya sampaikan ini bukan saya hanya mengada-ngada, saya nyampaikan apa yang ada kemarin. Sekarang tombol udah ada, sekarang tinggal tekan tombol sekarang. Ya istimewa maksudnya kalau saya butuh bantuan itu apa? Orang udah siap. Untuk Artinya, menghindari konflik. ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita kan nggak ingin ya ada kekacauan, ada kerusuhan, ada percekcokan. Kita nggak ingin. Kenapa? Karena mengganggu kepada tetangga. Jadi sesuatu yang kalau sudah deadlock, ya kita bawa ke ranah hukum. Itu situ langkahnya. Jadi bukan pengacara dan keamanan setempat. Pengacara dan keamanan setempat. Kalau ada apa-apa Pak Haji, supaya jangan terganggu lingkungan segala macam, ini kontak nomor saya, telepon saya. Saya sih sebenarnya merasa aman-aman aja ya, dan tidak ada masalah bagi saya. Kenapa? Karena keamanan di sana itu apa aja dia turun cepat. Cuman kadang-kadang kan kalau takutnya dia nggak tahu kan gitu ya. Kalau keamanan di sana itu dia tahu dia, wah ini ya udah, di sana cepat keamanan, pihak keamanan cepat turun. Itu aman, di situ aman sebenarnya. Sampai kapan penjagaannya Pak Haji? Kita akan penjagaan itu alam sampai kapannya, hanya tentu pihak orang hukum yang lebih tahu. Kondisi dan situasi tentu pihak keamanan lebih tahu. Namun kita akan sampai sidang ini ya. Kalau sudah selesai sidang, udah putus sidang, insya Allah mudah-mudahan persoalan ini kalau tidak bisa damai sebelum selesai sidang, mudah-mudahan sampai sidang selesai. Ya, mengantisipasi agar jangan terjadi deadlock, agar jangan terjadi percekcokan. Jadi kita hanya ingin mengamankan, artinya pihak keamanan hanya ingin agar jangan terjadi ribut. Menengahkan. Pihak keamanan hanya menengah. Ya, namanya berita cepat menyebar. Memang setelah banyak yang datang kemarin, sampai sore banyak datang. Saya sampai sore kemarin ya sampai jam, bukan sampai sore banget lah, sampai jam berapa ya? Sampai sore. Saya banyak tamu kemarin, banyak yang datang kemarin. Gara-gara Kedatangan Pak Rudi. ya enggak tahu lah, pokoknya gara-gara berita lah kali ya. Banyak yang datang kemarin. Banyak yang Mensupport. ya mensyukur.